Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Puspita Ramadhani, NPM 2201010092 dari Prodi PAI kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengertian sumber belajar. Dalam bukunya Abdul Majid yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, dijelaskan bahwa yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar atau learning source mempunyai pengertian yaitu segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi serta dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta untuk melakukan perubahan tingkah laku. Ada juga yang mengatakan bahwa sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan atau menjelaskan berupa definisi, teori, konsep, dan penjelasan yang berkaitan dengan sumber pembelajaran. Yang kedua ada kategori sumber belajar. Kategori sumber belajar dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama tempat atau lingkungan sekitar, yaitu di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar. Yang kedua ada benda atau pesan non-formal, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik atau pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Yang ketiga ada orang, yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu. Yang keempat, ada buku atau bahan, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik atau format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran. Yang keempat, yaitu ada peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Contohnya seperti kerusuhan, peristiwa bencana, peristiwa lainnya yang guru dan murid dapat menjadikan peristiwa tersebut sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Yang pertama ada pengembangan bahan ajar secara ilmiah dan objektif. Yang kedua, membantu pengajar dalam mengefisiensi waktu pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu mendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis. Ketiga yaitu meringankan tugas belajar dalam menyajikan informasi atau materi pembelajaran sehingga pengajar dapat lebih banyak memberikan informasi dorongan dan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang keempat yaitu meringankan tugas belajar dalam menyajikan informasi atau materi pembelajaran sehingga pengajar dapat lebih banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan pembelajaran karena peserta didik dapat belajar lebih cepat dan menunjang penguasaan materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber belajar. Dalam rangka memanfaatkan sumber belajar secara lebih luas, maka perlu diperhatikan bagi seorang guru untuk memahami terlebih dahulu beberapa kualifikasi yang menunjukkan pada sesuatu untuk dipergunakan sebagai sumber dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.